Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pada rekan-rekan semua, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, di seluruh penjuru semesta ini. Pada pagi hari ini, kembali saya menyapa Anda semua melalui channel YouTube saya ini. Lama sekali saya tidak berbicara pada channel ini karena mungkin terlalu banyak beberapa bulan belakangan ini aktivitas saya, sehingga tidak sempat meluangkan waktu, tidak bisa meluangkan waktu untuk membuat vlog. Ini hari Minggu, tanggal sampai saya lupa tanggal berapa ini, tanggal 9 kalau tidak salah, tanggal 9 Mei 2021. Saya upayakan, saya paksakan harus sempat membuat vlog karena ada beberapa tema. Saya memiliki 2 tema sebenarnya, tetapi pada vlog pagi hari ini saya akan membahas 1 tema saja. Apa itu, saudara-saudara? Jadi sebagaimana kesukaan saya, kemudian basic pengetahuan saya, latar pendidikan saya yang di awal murni orang pemerintahan, kemudian saya melanjutkan juga ke jenjang yang lebih tinggi itu ke administrasi negara, dan terakhir saya di administrasi publik atau kebijakan publik. Jadi selalu ada kegundahan dalam pikiran saya berkaitan dengan konsep-konsep pemerintahan dan administrasi negara atau administrasi publik. Salah satu kegundahan saya akan saya bahas pada vlog pagi hari ini, yaitu tentang manajemen proyek. Saya lama sekali berpikir tentang manajemen proyek ini, karena fakta di lapangan ketika saya dulu bergabung di dalam birokrasi, hampir setiap hari saya menemukan pekerjaan-pekerjaan manajemen proyek itu selalu ada. Bahkan dalam satu hari yang 8 jam itu, energi para aparatur negara, baik itu PNS, kemudian terutama PNS, demikian juga teman-teman yang di TNI Polri, terutama yang bertugas di administrasi, kemungkinan besar mereka juga hari-harinya habis untuk menyelesaikan manajemen proyek, atau bahasanya lebih sederhana yang berkaitan dengan pengadministrasian adalah manajemen surat pertanggungjawaban atau manajemen SPJ. Kalimat sederhananya adalah membuat SPJ. Nah, ini menjadi kegundahan saya secara pribadi. Saya lama sekali berpikir harus ada solusi untuk menyelesaikan ini, sehingga para penyelenggara negara 8 jam kerjanya setiap hari tidak terbebani dengan pekerjaan itu, yang sebenarnya secara konseptual itu bukan pekerjaan mereka sebenarnya. Karena mereka semua aparatur penyelenggara negara ini memiliki tugas pokok fungsi utama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan, fungsi regulasi, fungsi pemberdayaan, kemudian fungsi pengaturan atau regeling. Tetapi fakta di lapangan, energi mereka lebih banyak dihabiskan untuk mengerjakan manajemen proyek ini. Dan saya beberapa waktu yang lalu, di waktu senggang saya selalu mencoba untuk mencari referensi yang berkaitan dengan hal itu. Dan saya cukup kaget dan terkesima ketika membaca tulisan salah satu sesepuh ilmu pemerintahan di Indonesia, yaitu Profesor Talibudin Nugraha, di dalam bukunya Kibernologi Jilid 1 halaman 152 kalau tidak salah. Beliau ternyata memiliki kegundahan yang sama tentang manajemen proyek ini. Namun, di sana belum diberikan solusi seperti apa. Apa solusi dari permasalahan ini? Dalam rangka
memberikan ruang yang lebih memungkinkan kepada semua penyelenggara negara untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya yang utama. Sebagaimana bahasa saya tadi, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan, dan fungsi regeling atau pengaturan, termasuk mungkin fungsi koordinasi dalam kaitannya untuk memberikan pelayanan tadi, memberikan fungsi pemberdayaan, pembangunan tadi. Apalagi kita berada pada masa sekarang paradigma administrasi itu kita sudah berada pada paradigma digital. Artinya apa? Artinya kesiapan SDM itu dalam paradigma digital dan ke depan lagi akan masuk ke era yang namanya virtual. Tidak bisa lagi kita berbicara tentang manajemen proyek itu. Dan itu sebenarnya ranahnya, kalau pandangan saya, itu sebenarnya ada nuansa bisnis di sana. Manajemen tadi, manajemen proyek tadi. Bahasa saya, sebagaimana penyampaian tadi, di buku Profesor Taliziru belum ada solusinya diberikan, tapi baru memunculkan fenomena itu. Nah, solusinya sebenarnya, manajemen proyek atau manajemen SPJ ini harus dipindahkan dari institusi publik. Pertanyaannya kemana? Kalau kita menggunakan pendekatan sistem pemerintahan di Indonesia, mulai dari pusat sampai ke level desa itu, sebenarnya ada lembaga yang semi privat. Apa itu? Di pusat ada namanya BUMN dengan berbagai bentuk anak perusahaannya. Kemudian di provinsi juga ada perusahaan daerah provinsi. Di kabupaten kota ada perusahaan daerah kabupaten dan kota. Di desa itu ada badan usaha milik desa. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengupgrade institusi publik dimanapun itu, tidak hanya di Indonesia, pekerjaan ini, pekerjaan manajemen proyek ini, pekerjaan manajemen SPJ ini harus dikeluarkan dari institusi publik. Jadi itu bukan pekerjaan aparatur penyelenggara negara, tidak cocok sebenarnya. Ini yang membuat gerak daripada institusi publik itu lambat atau sulit. Dan hal itu pun ditengarai bisa menjadi objek interaksi antar kelompok-kelompok di dalam institusi publik. Karena itu berkaitan dengan anggaran. Lalu solusinya, pertanyaannya solusinya seperti apa? Sebagaimana saya katakan tadi, kita harus membuat regulasi baru. Kita harus membuat payung hukum baru. Segala pekerjaan manajemen proyek dan manajemen SPJ ini harus dikeluarkan dari institusi publik. Setiap institusi publik memang memiliki anggaran. Tetapi teknis mereka mengeksekusi itu bagaimana? Itu pertanyaannya. Katakanlah misalnya satu dinas pendidikan di kabupaten kota, di dalamnya ada belanja operasional, belanja modal, dan lain sebagainya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Anggaran mereka katakanlah kisaran di angka 300 miliar. Belanja operasionalnya katakanlah 200 miliar. Belanja modalnya 100 miliar. Nah, belanja modal ini yang notabene bisa di pihak ketiga kan, itu sebaiknya dibuatkan rumusan oleh negara. Bagaimana itu yang menyediakan adalah perusahaan daerah. Jadi sang kepala dinas kalau membutuhkan apapun, termasuk belanja operasional misalnya alat tulis kantor, membutuhkan alat tulis kantor, sang kepala dinas cukup bersurat kepada direktur perusahaan daerah, kami butuh kertas sekian, tinta sekian, sarana misalnya sarana prasarana kantor apa tinta komputer sekian dalam katakanlah triwulan atau 1 tahun anggaran. Dia hanya bersurat saja kepada direktur Prusda, lengkap dengan spesifikasi barang. Lalu yang membeli itu ya Prusda, mau dia beli di Singapura, mau dia beli di Jakarta, mau dia beli di Surabaya, itu urusan Prusda. Jadi setiap kantor itu ada kadnya yang dipegang oleh bendahara. Gitu.
Jadi setelah barang diterima oleh Dinas Pendidikan tadi, bendahara hanya menggesek saja berapa nominal yang harus dibayar. Nah, itu sederhananya solusi yang saya tawarkan. Termasuk di level desa, termasuk di level kementerian. Kalau di level desa, BUMDes yang menyediakan. Jadi kepala desa, bendahara desa hanya menggesek kartu saja. Kemudian di kementerian, demikian juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan, apa barang dibutuhkan. Cukup bersurat kepada BUMN yang membidangi. Jadi apa-apa yang dibutuhkan mereka yang menyediakan. Jadi tidak ada lagi kita bicara pengadaan barang dan jasa, tidak ada lagi kita bicara tentang manajemen SPJ. Dan jika itu arah regulasi kita, maka memang di dalam institusi publik akan tidak ada terjadi korupsi di dalam institusi publik. Masalah seandainya terjadi kong kali kong di Perusda itu bukan urusan institusi publik, itu urusan sudah personal. Oknum-oknum pejabat yang mungkin kong kali kong dengan oknum-oknum yang ada di perusahaan daerah atau di perusahaan atau di BUMN atau di badan usaha milik desa. Nah, itu solusi yang saya tawarkan. Jadi kalau kita tidak merubah regulasi ini dan masih seperti sekarang ini, dan saya meyakini bahwa institusi publik itu akan tidak mampu berbuat banyak. Jadi upaya untuk melakukan percepatan tujuan kita bernegara itu akan sangat lambat. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, energi habis untuk mengurusi SPJ. Yang ketiga, intrik-intrik di dalam institusi publik itu akan terus terjadi. Karena ujung-ujungnya mereka berebut tentang fee proyek dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kalau ini tidak kita lakukan bersama, ya sampai kapanpun manajemen pemerintahan kita akan begini-begini saja. Tentunya hal ini harapan saya, elit yang ada di Jakarta, elit yang ada di pusat, marilah kita mulai menata diri kita. Kita alihkan, kita pikirkan hal yang lebih baik, hal yang lebih maju dibandingkan sebelumnya. Tinggalkan cara-cara lama, tinggalkan cara-cara kuno. Ini peradaban sedang mengalami sebuah goncangan peradaban yang besar. Kita tidak bisa bertahan dengan cara-cara lama. Dan hal yang paling prinsip juga, ketika saya berbicara tentang institusi publik, dimanapun itu, di semua belahan dunia, berapapun anggaran institusi publik, pasal 1 yang harus dipenuhi sebenarnya, negara manapun, terlebih dahulu pasal 1 harus mampu memberikan kesejahteraan yang benar kepada semua aparat penyelenggara negaranya. Itu pasal 1. Penyelenggara negara inilah yang sebenarnya harus dia sejahterakan dulu. Tetapi dengan dilakukan atau diberlakukan hukum pembuktian terbalik pada saat yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua aparat penyelenggara negara ini fokus hanya berbuat, melayani, memberdayakan, membangun manusia yang ada di tempatnya mengabdi itu. Kalau dia sudah sejahtera secara lahir batin termasuk keluarganya, saya yakin mereka pasti akan melaksanakan tugas pokok fungsi mereka yang utama. Nah, itu sebenarnya mengapa saya menyampaikan kegundahan saya tentang implementasi yang terjadi di tempat kita ini. Mudah-mudahan vlog saya ini ditonton, mudah-mudahan vlog saya ini didengar, dan dijadikan spirit oleh kita semua untuk melakukan perubahan di negeri ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya tutup vlog pada pagi hari ini dengan menyampaikan salam Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.